Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh virus corona dan infeksinya yang disebut dengan COVID-19. Infeksi virus ini awalnya ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019 dan telah menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan di sektor sosial ekonomi seluruh wilayah yang terjangkit. Dan bukan hanya China saja, berdasarkan data yang dilansir dari Satgas COVID-19 pada tanggal 21 April 2020, sudah terkonfirmasi bahwa COVID-19 telah menginfeksi sebanyak 6.760 orang di Indonesia, dengan angka kematian sebesar 590 orang dan 747 orang dinyatakan telah berhasil sembuh. Di awal kemunculannya, virus ini mendapat beragam respon yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, tetapi lebih banyak yang tidak peduli dan terkesan meremehkan, bahkan menjadikan virus ini sebagai bahan bercandaan. Bukan hanya masyarakat biasa, pejabat-pejabat pun banyak yang meremehkan keberadaan virus ini dan tidak melakukan persiapan maupun antisipasi munculnya wabah ini di Indonesia. Bahkan ketika COVID-19 mulai menyebar dengan cepat ke berbagai daerah dan beberapa negara telah menutup akses keluar masuk, pemerintah dan warga Indonesia masih terkesan santai dan kurang melakukan tindakan pencegahan terhadap virus ini. Sebenarnya, orang-orang yang bersikap masa bodoh dengan kemunculan virus corona jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang peduli dengan pencegahan virus ini. Tetapi ketidakpedulian mereka itulah yang kemudian mempercepat penyebaran virus. Orang-orang dalam kelompok ini biasanya adalah orang-orang yang merasa dirinya kebal dan orang yang menganggap bahwa sains tidak sepenuhnya benar. Ketidakpastian, kebingungan, dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh virus corona dapat menjadi stresor bagi banyak orang. Ketidakpastian dalam mengetahui kapan wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, bingung memikirkan nasib mereka. Kehidupan yang berjalan seperti biasa tanpa adanya mata pencaharian membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan virus corona yang mengancam setiap orang berpeluang menjadi stresor bagi sebagian besar orang, dan dampaknya bisa jadi sama parahnya dengan dampak yang ditimbulkan jika terinfeksi virus corona itu sendiri. Ketakutan akan kematian merupakan konflik psikologis dasar pada manusia dan sesuai dengan teori manajemen teror. Ketakutan akan kematian yang tidak pasti datangnya membuat manusia melakukan berbagai hal untuk mempertahankan kehidupannya. Adanya COVID-19 tentu membuat teror yang dirasakan semakin intens. Tentunya ada beberapa hal positif dan negatif yang dilakukan orang-orang untuk bertahan hidup. Untuk mengurangi kecemasan di masyarakat, sudah sepatutnya kita melakukan berbagai hal untuk meningkatkan optimisme masyarakat di tengah pandemi ini. Masyarakat yang masih mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, banyak yang meningkatkan kepeduliannya dengan berkontribusi untuk membantu golongan yang tidak mampu dengan cara melakukan penggalangan dana, melakukan donasi. Ada juga kelompok-kelompok lain yang mampu menjahitkan APD untuk tenaga kesehatan, serta memproduksi masker dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada orang-orang yang masih harus bekerja di luar. Karena adanya virus corona ini, masyarakat juga menjadi lebih peduli dan menjalankan pola hidup sehat, dan hal-hal tersebut merupakan sebagian kecil upaya pertahanan diri yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari infeksi COVID-19. COVID-19 juga mendorong sebagian orang untuk bertindak secara salah dalam rangka bertahan hidup. Fenomena panic buying merupakan salah satu contohnya. Tindakan panic buying dan menimbun barang-barang kebutuhan sehari-hari merupakan bentuk ketidakmampuan sebagian dari kita untuk mentoleransi stres yang timbul karena ketidakpastian yang muncul akibat adanya virus corona. Isolasi diri yang dilakukan sebagian tindakan preventif terhadap infeksi COVID-19 merupakan faktor pendorong psikologi sebagian dari kita akhirnya melakukan penimbunan. Seperti yang telah diketahui, alasan mereka melakukan penimbunan adalah untuk berjaga-jaga, tetapi mereka malah terdorong untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Padahal tindakan seperti itu akan merugikan kelompok masyarakat lain yang tidak mampu untuk berbelanja dalam skala besar, sehingga mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fenomena
panic buying juga kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang hanya mencari keuntungan dengan cara menaikkan harga ke angka yang tidak rasional dan juga melakukan penipuan yang biasanya dilakukan melalui toko online. Untuk mengontrol perilaku tersebut, kita harus berusaha untuk tetap berpikir rasional walaupun sulit dilakukan di saat seperti ini. Dalam situasi seperti ini, kita dapat menggunakan metode terapi perilaku kognitif untuk menghindari pengambilan keputusan yang didasarkan pada emosi sesaat dan tindakan yang terburu-buru. Metode ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan mengatur emosi, membantu kita untuk tidak terjebak dalam pemikiran yang salah, dan mengembangkan kemampuan kita dalam memecahkan suatu masalah. Metode terapi perilaku kognitif bisa membantu kita untuk mengurangi kecemasan serta rasa takut yang timbul karena adanya pandemi COVID-19. Contoh aplikasi metode ini dapat kita terapkan untuk menghindari panic buying dengan cara membuat daftar barang yang memang kita perlukan untuk bertahan hidup selama 2-3 minggu ke depan. Selain itu, kita bisa menggunakan metode ini untuk menganalisis berita-berita yang kita terima terkait COVID-19 agar kita tidak mudah termakan hoaks yang akan meningkatkan kecemasan kita. Pandemi COVID-19 telah merubah berbagai aspek dalam keseharian kita. Kecemasan dan rasa tidak aman yang dialami sebagian besar dari kita harus bisa disikapi dengan rasional agar kita bisa bertahan hidup dan juga membantu orang lain bertahan. Penerapan pola hidup sehat dan mengikuti anjuran pemerintah juga harus kita lakukan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19.